terbayang kalau memang berjalan sangat ideal Pak Andri, ini bisa jadi saluran komunikasi yang mendekatkan kita semua. Betul. Ketimbang hanya tiap hari bangun terus kasih narasi negatif doang, nggak tahu alamatnya ke siapa, yang penting curhat aja tuh di media sosial, tapi nggak ada perubahannya. Harapannya ketika Legal Policy Hub ini terjadi, itu benar-benar ada telinga yang mendengarkan curhatan kami ya Pak. Betul, jadi endingnya adalah Mbak, tetap adalah untuk kepuasan publik ya. Nah, jadi awalnya, jadi untuk Legal Policy Hub pertama sudah dilaunching Pak Menteri, kedua mock-up Legal Policy Hub platform sudah kita buat, insya Allah awal tahun atau akhir tahun ini sudah selesai. Kemudian kedua, jangan lupa juga bahwa di balik kualitas kebijakan baik itu ada peran analis kebijakan yang bagus juga. Nah, oleh karena itu kami di Legal Policy Hub akan membuat program bersama-sama dengan kawan-kawan dari lembaga administrasi negara, pelatihan tapi yang spesifik ya, untuk menganalisis isu-isu yang memang tematik. Kayak tadi isu banjir ya, isu pangan, pajak, jalan, isu pajak, macet. Ya, ini semua. Jadi biar kawan-kawan analis kebijakan tidak hanya linear saja knowledge-nya. Mereka juga harus bisa multidimensi. Karena memang kebijakan itu banyak sekali dimensinya, dan saya rasa ke depan di balik kebijakan yang bagus ada peran analis kebijakan yang bagus juga gitu Mbak. Jadi Legal Policy Hub juga empowering analis kebijakan juga. Terus yang terakhir kita akan melakukan policy talk Mbak yang reguler. Baik di pusat dan di daerah, dengan pesertanya tadi yang pentahelix tadi, semua stakeholder kita libatkan. Jadi we start dari small baby steps, tapi kita punya program yang terarah dan terukur. Nanti kita evaluasi secara berkala. Nah, di gitu. Kementerian Hukum sendiri kan ada Dirjen Peraturan Perundang-undangan sebenarnya kan. Kalau didengar, kalau hanya dari aspek regulasi saja kan sebenarnya harmonisasi peraturan perundang-undangan ada di Dirjen itu. Nah, apa yang akan membedakan nanti Legal Policy Hub ini dengan tugas dari Dirjen? Good point Mbak. Jadi gini, waktu kami ngobrol dengan Mbak Dirjen Peraturan Perundang-undangan waktu itu, jadi ada satu kesulitan ketika di tahapan harmonisasi, kawan-kawan di Dirjen PP ini belum memahami politik hukum dari sebuah rancangan produk perundang-undangan. Politik hukumnya masih meraba-raba. Ini apa ya maksud dari buat ini? Karena itu posisi sudah di hilir ya? Exactly, itu adanya udah di akhir. Nah, oleh karena itu Legal Policy Hub akan mengisi gap itu. Kita di awal-awal kajian, diskusi dan seterusnya akan kelihatan tuh dimensi-dimensi politiknya seperti apa. Karena itu yang akan menjadi bahan pembahasan pada saat di harmonisasi yang dilakukan oleh teman-teman di Dirjen PP, pada saat kita bisa memahami asbabul nuzul dari adanya sebuah peraturan itu apa sih, terus turf war-nya apa, dinamikanya seperti apa sih gitu ya, sehingga kawan-kawan di perancang nanti akan terbantu dengan adanya bahan-bahan. Kalau di peraturan undang-undangan memang punya memory fund lifting juga, ada historical records apa yang dilakukan pada saat pembahasan, tapi ini lebih depan lagi Mbak, dari cuma sekedar perancangan, tapi ini bicaranya kebijakan dulu nih, kajiannya dulu ya, kajiannya seperti apa asbabul nuzul seperti apa, rasional legisnya apa, maksudnya apa sih ini kebijakan. Bakal tadi cerita bahwa akan juga mengumpulkan bahasa sederhananya curhatan para netizen yang akhirnya kemudian bisa jadi itu jadi salah satu dasar atau patokan untuk melahirkan maupun mengevaluasi sebuah kebijakan yang tengah berjalan gitu ya Pak. Betul. Ya seharusnya gitu ya. Jadi gini, ini mengapa tadi orang kemudian seneng gitu kan ya, mengungkapkan kekesalannya curhat lewat media sosial dan sebagainya, karena publik itu sering melihat gini, urusan pemerintahan ini semakin teknikal, semakin kadang-kadang susah dipahami gitu ya. Nah, Policy Hub ini memudahkan dialog dengan publik gitu loh. Jadi tadi contoh dalam penyusunan sebuah peraturan perundangan, ini banyak yang mengeluhkan juga. Misalnya, tiba-tiba udah ada ketemu pasal-pasal nih, ya kan? Gimana mau urun rembuk gitu, ya kan? Itu udah teknis begitu kan. Tapi kalau kita pakai bahasa tadi, ini loh backgroundnya, kebicaraan, reasonnya, terus datanya, publik ngerti, diajak ngomong gitu. Nah ini yang penting, bagaimana Policy Hub itu sebenarnya memudahkan sebuah dialog ya publik
dengan pemerintah, dengan semua stakeholder agar kita punya kualitas kebijakan yang lebih baik. Termasuk juga yang paling menyentuh kan sebenarnya adalah soal duit nih Pak. Kenaikan tarif ya, enggak hanya soal pajak, kenaikan tarif. Kan kadang kita nggak ngerti. Mungkin kalau dijelasin nih kita naikin tarifnya supaya fasilitasnya bisa lebih baik lagi gitu. Logika kami, fasilitas mana yang mau dinaikin dan lain-lain. Karena kita nggak dilibatkan juga dan mungkin nggak melihat secara konkret bahwa ada perubahan apa ketika misalnya kami membayar lebih Pak, misalnya ya itu Pak. Jadi harapannya ini bisa benar-benar kami bisa berkomunikasi dan sekali lagi ada telinga yang mendengarkan ya Pak. Ya, betul. Ya. Kerjanya berat banget dong Pak Andri. Sudah menjadi tugas kami. Sudah menjadi. Tapi kami insya Allah percaya bahwa tadi Mbak ya, tidak ada yang mudah karena tadi menghilangkan ego sektoral, silo mentality, fragmentasi itu. Sama yang paling fundamental sih Pak Andri. Iya. Kita tuh terlalu terbiasa memunggungi data dan kajian. Betul. Terlalu terbiasa. Betul. Nanti aja lah kita cari kajiannya baru kita buat dulu. Betul. Tapi ini yang penting ini juga pembelajaran bagi kawan-kawan. Ini kita selalu tekankan pada para analis tadi. Analisis itu satu hal ya, artinya memang ada standarnya, harus ilmiah. Tapi mengkomunikasikannya itu harus yang paling mudah. Mengapa? Karena duit untuk bikin analisis itu duitnya rakyat. Jadi rakyat itu harus yang pengguna utamanya. Jangan kemudian analisis kemudian keluarnya jadi jurnal. Itu kan tidak bisa dibaca oleh publik luas. Mungkin kalangan tertentu. Nah ini yang penting nih. Betul. Ya. Betul jadi sekali. Bagaimana ini intinya memfasilitasi kualitas dialog dengan publik yang lebih baik lagi. Melalui forum tadi. Policy Hub tadi. Mungkin kita punya tempat curhat baru namanya Legal Policy Hub. Tapi mungkin Pak Andri bisa memberikan jaminan kepada kami. Seberapa bisa keterlibatan yang kami dapat itu bisa benar-benar dijadikan bahan atau acuan bagi para analis atau saya nggak tahu mungkin strukturnya terdiri dari siapa saja yang ada di dalam Legal Policy Hub. Oke. Jadi tentunya assurance-nya ada ya, assurance-nya ada. Jadi kami terbiasa dalam kajian itu kan kami melakukan survei, wawancara, respondennya tuh banyak. Nggak hanya pemerintah saja tapi sampai ke lapisan masyarakat yang terkena dampak terhadap pelayanan hukum misalnya begitu ya. Nah itulah makanya ini akan menjadi menarik karena ketika publik nanti ngomong semua di situ juga tim kami bekerja untuk memilah ini masuknya nanti kemana ya gitu ya. Ini sebenarnya kementerian mana yang bertanggung jawab atau siapa tadi terus, yang poin Pak Taufik tadi ya. Hubungannya nanti ke kebijakan yang mana dan seterusnya begitu. Pak, nih berarti kita punya tempat curhat baru nih namanya Legal Policy Hub ya Pak ya. Curhat yang lebih terukur dan digital. Jadi sekarang kan masyarakatnya masyarakat digital, terhubung secara digital gitu ya. Tapi ini juga sebenarnya memfasilitasi juga kawan-kawan yang mungkin nggak paham digital ya kan, karena ini sebenarnya nanti ada forum ini yang kemudian nanti tadi sampaikan Mas Andi tadi bagaimana kita memfasilitasi dialog tadi ya. Nah ini yang tadi yang saya sampaikan. Banyak tempat instansi pemerintah yang punya data mengenai apa yang dikeluhkan oleh instansinya, ya apa yang kemudian dikeluhkan oleh masyarakat, karena keluhan masyarakat ini wajib pemerintah punya penampungan. Nah ini juga penting bagaimana nanti kita olah gitu ya menjadi sebuah klaster-klaster, dan itu sebenarnya instansi pemerintah sudah punya cara mengolah. Cuman masalahnya tidak terhubung satu dengan yang lain, padahal namanya pelayanan publik itu kan semuanya saling terhubung, terintegrasi, nggak bisa kemudian dipecahkan per instansi. Nah ini yang penting. Nah intinya ini yang lagi tren ini kok, orang-orang dibule-bule dan luar negeri semuanya ngomong tentang istilahnya whole government. Pemerintah itu satu bagian dan masyarakat nggak akan peduli ini instansi apa instansi, yang penting dia diurus pemerintah. Nah ini yang salah satu penting bagaimana kita memfasilitasi, yuk kita tampil pemerintah itu satu dengan cara tadi menyediakan informasi yang mudah bagi masyarakat untuk ngobrol, untuk curhat, untuk komplain, untuk ngerti ya mengenai mengapa ada kebijakan ini, kenapa ada aturan ini. Dan juga ngasih masukan.
Nah, itu dia. Keterlibatan publik, kami bisa ikut untuk partisipasi publik ya. Bagian dari demokrasi yang lebih substantif lagi gitu ya. Nggak hanya sekadar ribut di media sosial, tapi ini jadi berita gembira. Terima kasih lah Pak Andri, Pak Taufik sudah mengabarkan ini berita gembira buat kita semua. Kita punya tempat curhat baru. Namanya Legal Policy Hub. Sedang dalam proses pengembangan. Kita doakan lancar-lancar. Saya yakin sekali banyak sekali ahli IT yang bisa menyiapkan itu menjadi lebih user friendly lagi. Sehingga kami bisa curhat ya, biasa nulis di TikTok bertanya dengan nada pramugari, bisa lah di Legal Policy Hub bertanya, Pak itu kenapa pajak naik ya, bertanya dengan nada pramugari yang selalu sopan, Pak Andri makasih, Pak Taufik makasih ya udah jadi cerita bahwa kami punya tempat curhat baru, sehingga kemudian pemerintah bisa benar-benar menyiapkan telinga untuk segala masukan yang disampaikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih juga buat Anda sudah nonton. Kita jumpa lagi di WhatsApp edisi berikutnya. Kalau mau ada masukan, kita mau bahas apa kira-kira ya, supaya bisa jadi jawaban dari semua pertanyaan Anda. Ya kira-kira kita bahas apa lagi pekan depan atau episode pekan depan, ya silakan dituliskan di kolom komentar. Kalau ada komentar lain atau pertanyaan boleh ya ditulis ya Pak boleh. Mendahului Legal Policy Hub. Kalau udah jadi baru curhat. Thank you, sampai jumpa pekan depan.